Pemirsa, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada pembahasan fikih berkenaan dengan zakat fitrah. Syarat-syarat zakat fitrah sudah kita bahas. Kemudian waktu pembayaran zakat fitrah juga sudah dibahas. Sekarang siapa saja yang berhak menerima zakat? Siapa saja yang berhak diberi zakat? Tetapi sebelum pembahasan samaniyatul asnaf, orang-orang yang berhak menerima zakat, terlebih dahulu perlu difahami bahwasannya penjahat zakat itu ada 3. Orang yang memanfaatkan zakat untuk kepentingan gak benar itu ada 3. Yang pertama adalah orang kaya raya tidak mau membayar zakat. Orang kaya raya tidak mau membayar zakat. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat meminta zakat. Orang yang tidak berhak menerima zakat meminta zakat. Kemudian yang ketiga, pembayaran zakat atau penghitungan zakat tidak sesuai syariat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah penjahat-penjahat zakat yang tentu hukumannya sangat dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang kaya raya nggak mau bayar zakat, jelas ini dosanya gede, hukumannya sangat besar di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, orang yang tidak berhak menerima zakat meminta, ngaku-ngaku berhak. Ini juga termasuk dosanya gede. Orang yang paling rakus mengatasnamakan fakir miskin itu. Kemudian yang ketiga, pembagian zakat atau penghitungan zakat tidak sesuai syariat Nabi, tetapi sesuai otaknya, sesuai semaunya. Penghitungannya tidak sesuai krus yang diajarkan oleh syariat Nabi. Maka ini semuanya diancam oleh Allah, berada di wilayah-wilayah kehancuran, kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat. Makanya baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ma talifa malun fil barri wal bahri illa bihabsiz zakat." Allah tidak akan membinasakan harta dari hambanya baik di daratan maupun di lautan kecuali tidak benar di dalam pembayaran zakat.
nggak benar tadi yang modelnya 3 orang tadi itu. Bahkan semua hukuman oleh Allah diakhirkan, tetapi hukuman menunda zakat, nggak mau bayar zakat, ini dispontankan oleh Allah ada di dunia, karena urusannya pendoliman kepada fakir miskin, pendoliman kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Maka jangan pernah berkeinginan sedikit pun untuk ingin dapat zakat. Biarkan itu bagiannya masing-masing. Kalau menjelang lebaran semuanya ngaku melarat. Padahal di rumahnya sangat berkecukupan sekali. Kita dulu suatu ketika suruh ngontrol, suruh memperhatikan, ada salah satu orang yang pengen disumbang atas nama zakat. Akhirnya kita cek rumahnya. Motornya 3, kulkasnya 2, kemudian setiap kamar itu ada televisinya. Setiap kamar itu ada, punya kamar 4 itu, katanya diisi anaknya, menantunya, itu punya televisi semuanya setiap kamar. Kalau ini ya bukan melaratnya sesungguhnya, mentalnya, mental kiri itu, mental melarat itu, mental peminta-minta. Maka itu juga penyakit. Orang yang suka minta-minta itu penyakit. Ada sebagian orang itu iffah, memiliki harga diri yang tinggi. Iffah itu kemuliaan akhlak. Puncaknya akhlak itu di iffah. Iffah itu punya rasa malu yang tinggi, sehingga lebih baik lapar daripada minta-minta. Dan biasanya orang kalau sudah minta-minta kayak gitu ya penyakit. Walaupun cukup ya karena biasa minta ya minta. Tetapi sisi lain ya jangan pelit. Kalau memang ada benar orang itu butuh ya dikasih. Karena dibalik kelebihan rezeki kita itu memang ada haknya mereka. Dan sungguh tidak akan ada kekurangan sedikit pun dari hartamu dengan engkau banyak-banyak berbagi. Enggak ada. Baik ya, itu sekilas berkenaan dengan penjahat-penjahat zakat, yang tentu jangan sampai kita masuk kepada wilayah itu. Insya Allah kita semuanya diberi kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika harus kita mendapatkan ya sudah, karena memang kita sesuai kriteria. Maka sekarang kita bahas, sesungguhnya orang yang berhak menerima zakat itu ada 8 sama niatul asnaf. Berdalilkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, innamas shadaqatu lil fuqara, 1 fakir, wal masakin miskin, wal amilina 'alaiha, amil orang yang sibuk ngurusi zakat, mondar-mandir keluar pintunya orang kaya untuk nagih zakat, ngingetin zakat, wal muallafati qulubuhum, muallaf yang baru masuk Islam, orang yang baru masuk Islam, wa fir riqabi, budak, wal gharimin, orang yang banyak hutangnya, failit, bangkrut, wa fi sabilillah, orang yang membela agama Allah, berjuang di jalan Allah, berperang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang yang bepergian kehabisan bekal. Perhatikan nih, jangan suka nambah-nambah. Cukup 8 golongan ini. Jangan ditambahin masjid, jangan ditambahin pesantren, jangan ditambahin madrasah. Cukup 8 golongan ini.
Yang pertama fakir. Siapa fakir itu? Fakir itu adalah orang yang memiliki kebutuhan dalam satu bulan memiliki kebutuhan dalam satu bulan, namun tercukupi kebutuhannya di bawah 50%. Orang yang memiliki kebutuhan dalam satu bulan namun tercukupi hanya di bawah 50%. Kebutuhannya sebulan 1 juta, tapi setiap bulan hanya dapat 400.000, 300.000. Itu fakir, mau dia punya pekerjaan atau enggak punya pekerjaan. Wal masakin, miskin. Orang miskin itu adalah orang yang terpenuhi kebutuhannya di atas 50%, namun tidak sampai 100%. Orang yang terpenuhi kebutuhannya di atas 50%, namun tidak sampai 100%. Kebutuhannya 1 juta, terpenuhinya 600.000, 700.000. Nah, itu miskin. Berhak dia mendapatkan zakat, mau punya pekerjaan, mau nggak punya pekerjaan. Wal amilina 'alaiha. Amil itu adalah seseorang yang diangkat oleh hakim untuk ngurusin zakat. Ada SK-nya, ada surat pengangkatannya dari seorang hakim, ya. Dan memang dia kerjaannya ya memang ngurusin zakat. Ya kalau sekarang mungkin hakim sekarang ini ya MUI lah, Majelis Ulama Indonesia, karena Majelis Ulama Indonesia punya ilmu di dalam mengelola zakat, ngurus zakat, maka beliau menunjuk ya setiap RT, setiap RW atau setiap kepala desa, setiap desa ditunjuk petugas amilnya. Jadi memang dia setiap hari kerjaannya itu, bukan amilan musiman 10 akhir Ramadan tiba-tiba diangkat menjadi amil langsung dapat zakat. Itu aturan siapa itu? Ini diangkatnya 10 akhir Ramadan, 25 Ramadan rapat musyawarah pembentukan amil zakat. Sudah gitu dapat zakat berapa kira-kira? Ya kira-kira dapatlah 100 ton. Buat amilnya berapa? Belum dibagi sudah buat amilnya berapa? Nah ini makanya nanti kalau nyari bikin amil itu nyari yang kaya raya yang nggak butuh itu, sehingga yang dipikir adalah hanya fakir miskin. Boleh panitia itu jangan dikatakan amil, itu panitia pembagi zakat gitu aja sudah, jangan amil. Bolehlah panitia pembagi zakat yang dibentuk tanggal 25 Ramadan untuk mensukseskan zakat fitrah, boleh dia menerima zakat dengan syarat dia fakir miskin. Itu jangan atas nama amil. Wal mu'allaf, seorang mu'allaf juga berhak menerima zakat walaupun dia kaya raya, karena agar supaya hatinya semakin lembut, ada kepedulian dengan sesama muslim. Masya Allah, ana udah kaya raya masih dikasih, ya kan? Ada kepedulian, kepekaan. Rikob budak nggak ada di sini, ya, udah nggak ada. Wal gharimin, orang yang failit, banyak hutangnya, bangkrut. Tapi hutang di sini bukan hutang dipakai judi, hutang di sini bukan hutang dipakai mabuk. Hutang di sini hutang kebutuhan sehari-hari, numpuk hutangnya karena memang dia orang nggak mampu, plus banyak utangnya lagi, udah fakir banyak utangnya. Atau maksudnya banyak hutang di sini adalah orang yang mendamaikan dua kubu yang mau berantem gara-gara utang, tiba-tiba
dia menengah-nengahin, udah utangmu kita bayar saja, sehingga dikeluarkan duitnya semuanya bangkrut, dia berhak mendapatkan zakat. Wa fi sabilillah, dan orang yang berperang di jalan Allah. Berperang ini berperang bener ini, ya, jangan kemana-mana. Ini tentara bener, tentara yang tidak digaji oleh pemerintahan Islam, suka-suka berangkat ke Palestina. Kalau tentara sudah dapat gaji dari pemerintah Islam, maka nggak berhak menerima zakat. Jadi fisabilillah jangan diartikan melambung kemana-mana, apalagi berdalilkan katanya menurut Imam Qofal. Qofal itu ada dua, qofal asasi, ada qofal yang ahli fikih, ada qofal ahli tafsir. Qofal yang mana itu? Imam Qofal katanya. Imam Qofal itu membolehkan bahwasanya fisabilillah itu artinya bisa diperluas. Ya kalau diperluas, masya Allah banyak terima zakat kabeh nanti. Nah ini ustadz, kiai, santri yang mencari ilmu, berangkat dari rumah itu kayak berperang di jalan Allah, dapat dong. Padahal anaknya miliarder itu, ya kan, bapaknya cukup itu, duitnya banyak. Atau suami yang bekerja keluar, maka dia dihitung jihad fisabilillah, dapat juga dong. Nah ini kiai ustadz boleh dapat asal melarat, fakir miskin. Ustadz motori telu, ya kan, sawai 2 hektar masih nerima zakat. Wah ini ya, kalau ustadz ngumpulin zakat untuk dibagi-bagi boleh, tapi kalau untuk kepentingan pribadinya sendiri ngatasnamakan fisabilillah, ini perdebatan yang sangat panjang. Jumhur ulama sudah sepakat fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah, di medan laga, berantem musuh Allah, bener itu. Nah itu yang tidak digaji oleh pemerintahan Islam, suka-suka, ya. Mengujian Bapak Ibu, kalau menjelang lebaran itu sudah tahu nggak nerima, ada aja yang nelpon gitu, pokoknya saya pengen bayar ke Abah, pengen bayar. Saya nggak berhak, saya kalau bayar ke saya tak bagi, enggak, buat apa aja, enggak, harus dilawan kayak gitu, harus diperangi kayak gitu. Kalau ngumpulin dibagikan kepada yang berhak boleh, ya. Tapi ya sisi lain juga jangan pelit-pelit, ya kan. Ada jamaah itu ya apa nggak peka sama ustadz-ustadznya, kiainya. Sudah tahu ustadz-ustadznya naik sepeda pit, kiainya naik sepeda pit. Tahu sepeda pit? Sepeda pit pakai bensin nggak? Enggak kan, ya kan. Memang ustadznya masya Allah zuhud sekali, kurang sekali. Ya jangan pelit-pelit ya. Insya Allah nggak ada ustadz melarat, nggak ada, ya kan. Kalau di wilayah 3 Cirebon ini kayaknya nggak ada itu, kecuali yang pelosok-pelosok itu, ya kan. Kalau melarat mental hati banyak, ya kan? Ustadz yang melarat itu di sana tuh banyak, itu sebenarnya banyak di sana, di pulau-pulau itu Pak, pulau-pulau terpencil itu, masya Allah itu. Kami pernah ke Belitung, alhamdulillah di saat kami ke Belitung itu disambut ada ustadz-ustadz muda, kiai-kiai muda itu yang baru merintis punya pondok. Ada di antara beliau itu ustadz kiai, muridnya hampir 60 sampai 100 lah. Itu masya Allah itu kalau pagi itu ke laut, kan dekat laut, pagi itu ke laut nyari ikan, nanti jam 2 pulang lah. Hasil ikan itu dimakan santri separuh, kemudian separuhnya dijual buat biaya pondok. Kami nangis, oh ini antum ustadz bener antum gitu kan.
saya aja kalah, saya nggak sesusah antum gitu. Maka antum lanjut, Ustaz, bakal jadi orang besar santri-santri antum. Jadi setiap hari kayak gitu beliau. Dan tidak pernah mengeluh, tidak pernah mengeluh, ya kan? Tapi akhir zaman itu kalau ada ustadz kiai kaya raya itu dimusuhi. Tapi kalau ada ustadz melarat itu langsung, wah ini ustadz bener ini. Ini kan kacau itu, ya kan? Kalau ada ustadz melarat itu, wah ini ustadz bener ini. Tapi kalau ada ustadz kaya raya, wah ini ustadz gak bener ini. Gimana ya? Syekh Abdul Qadir Jailani itu pemimpin para wali, kayanya nggak kehitung Syekh Abdul Qadir Jailani kekayaannya. Abuya Maliki, ya kan? Abuya Maliki kaya raya. Makanya doakan ustadz-ustadz kaya raya biar kalau ngisi majlis, kalau amplopnya nggak ketuker, kalau amplopnya ketuker nggak marah, nggak mikir amplop. Ya kan, bensin beli sendiri, tiket beli sendiri, jadi ngomongnya lantang. Tapi kalau ngomongnya terikat sama amplop, apalagi amplop khotib kan ada dua, kalau Jumat kan ada dua, khotib sama muroki. Ketuker tuh, jatahnya muroki keambil khotib. Nah ini, tapi kalau kaya raya nggak mikir itu. Makanya kata Gus Baha, ya, Gus Baha itu, kiai-kiai harus kaya, ustadz-ustadz harus kaya, dengan berdalilkan bahwasannya rezeki dari Allah jika dipakai orang soleh maka menjadi sebaik-baiknya rizki. Rezeki dari Allah jika dipakai orang yang nggak soleh akhirnya jadi maksiat, ya kan? Yang banyak duitnya yang nggak sholat, ngapain kira-kira ya coba? Maksiat terus. Tapi kalau yang punya duit adalah orang yang berilmu, ngerti syariat, ya bangun pondok terus, dipakai bangun pondok, manfaat jadinya. Tapi kaya raya itu Bapak Ibu bukan dicari, kaya raya itu jatah. Kalau nggak jatah kaya Bapak Ibu, ya kayak apapun ya tetap nyungsep. Memang jatahnya nyungsep. Jadi kaya raya itu sudah jatah, tapi nggak boleh kita jadi orang yang punya mental minta. Sehingga orang kayak gitu itu nggak lepas, berbicaranya nggak lepas. Mulutnya ini ada udang di balik batu itu. Jadi mulutnya kalau ngomong lantang itu nggak bisa. Karena ada sesuatu yang kembali kepada pribadinya. Mudah-mudahan Allah mencukupkan kepada kita semuanya kebutuhan keluarga kita, kebutuhan madrasah kita, kebutuhan masjid kita dengan sebaik-baiknya rizki, yakni rizki yang halal, yang barokah. Wa bani sabil, yang terakhir adalah seorang musafir yang kehabisan bekal, dengan syarat musafirnya tujuannya bukan maksiat, ya. Mau mudik ke Jawa Timur atau mau mudik kemana gitu yang jauh, ya, ke Semarang, mau mudik ke Semarang, tiba-tiba nyampe rest area Brebes hilang kabeh, dompetnya hilang, duitnya hilang, ya kan, sehingga nggak bisa melanjutkan perjalanan. Maka boleh datang ke Baitul Mal, di situ bisa diambilkan dari duit zakat. Tapi pengambilan atau pemberian duit zakat secukupnya dia nyampe ke Semarang, ya. Artinya pemberiannya pun tidak boleh asal-asal, ya. Baik, inilah. Lah dari 8 ini tidak ada pondok, masjid, ya kan? Kalau masjid dibangun dari duit zakat, berarti yang bangun masjid siapa? Fakir, mis. Nah ini tidak boleh.
atau bangun pondok, bangun madrasah. Bahkan di sini anak yatim aja nggak ada. Anak yatim aja nggak ada. Anak yatim tidak berhak menerima zakat kecuali fakir miskin. Sekarang anak yatim, ibu, bapaknya orang kaya raya, meninggal, dapat warisan 2 miliar, maka tidak berhak. Jadi lah sekarang ini 8 asnaf ini kan hampir tidak semuanya ada. Maka bagaimana hukumnya membayar zakat tidak merata ke 8 asnaf tadi itu? Ya. Kalau sekarang ini paling banyak fakir miskin. Ya. Fakir miskin, nggak apa-apa. Jumhur ulama mengatakan tidak apa-apa membayar ke fakir miskin. Tidak harus 8 orang. Kalau bisa 8 orang itu ketemu ya bagus ya. Tapi kalau nggak ada, difokuskan kepada fakir miskin, nggak apa-apa. Gharim, orang yang banyak utang mungkin ya. Fisabilillah nggak ada. Mu'alaf ya ada, masih banyak mu'alaf ya. Baik, inilah masalah zakat ya, berkenaan dengan masalah zakat. Nah sekarang memindah zakat boleh tidak? Hukum memindah zakat. Zakatnya orang buyut dikeluarkan di buyut, nggak boleh dikeluarkan ke mayung. Maka memindah zakat hukumnya bagaimana? Memindah zakat disepakati oleh para ulama tidak boleh, kecuali sudah terpenuhi kampung yang ada di buyut, pindah ke mayung ya, pindah ke mayung. Bahkan ada pengecualian, zakat dari tanah haram tidak boleh dipindah di luar tanah haram ya. Zakat yang dari tanah haram, yang berada di tanah haram tidak boleh dipindah di luar tanah haram. Tapi di luar tanah haram, di luar Mekah ya, maka itu boleh dipindah dengan syarat fakir miskin di tempat tersebut sudah terpenuhi ya, sudah terpenuhi. Fakir miskin tersebut sudah terpenuhi. Kenapa? Karena hikmahnya membayar zakat itu apa sih? Hikmahnya membayar zakat itu apa? Biar ada kesinambungan, keakuran antara fakir miskin setempat itu sama si kaya di setempat itu. Long sibuknya, capeknya dengan orang-orang buyut, bayarnya ke Jakarta. Nah ini, maka seperti itu nggak boleh. Lah tapi gimana itu Abah? Wah, ada di mana? Di sekolah-sekolah itu mewajibkan bayar di sekolah, bukan bayar di tempatnya. Ya anggap yang di sekolah itu ibu infak sedekah, bayar zakatnya ya adalah di tempat kamu tinggal ya, tempat kamu tinggal. Lebih-lebih di saat dirimu waktu akhir wajibnya pembayaran zakat itu posisimu ada di mana gitu. Tapi enak, utamanya sih dibayar dari awal agar supaya tidak melangkai orang-orang kampung ini, tidak melangkai orang-orang kampung. Jadi ya zakat itu ya diperuntukkan oleh fakir miskin yang ada di kampung ini. Kecuali kalau sudah nggak ada fakir miskin di sini, boleh dipindah ke mayung, boleh dipindah ke sambeng ya, dan seterusnya. Nah ini berkenaan dengan zakat fitrah ya. Baik, insya Allah cukup zakat fitrah.